Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai yang kemis, dalam video kali ini kita akan belajar tentang keisomeran. Nah, apa keisomeran itu? Keisomeran itu terjadi karena adanya perbedaan struktur dan konfigurasi pada suatu molekul. Perbedaan struktur itu menggambarkan bagaimana atom-atom dalam satu molekul itu berikatan. Sementara perbedaan konfigurasi itu menggambarkan susunan ruang atom dalam satu molekul. Jadi bisa dikatakan bahwa struktur ini adalah penampakan dua dimensi, sementara perbedaan konfigurasi ini adalah perbedaan tiga dimensi. Berdasarkan definisinya tadi, keisomeran itu dibagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Masing-masing isomer ini dibagi lagi menjadi bagian-bagian tertentu, di mana isomer struktur itu dibagi menjadi tiga lagi, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sementara isomer ruang dibagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Nah, berikutnya kita akan membahas satu persatu jenis-jenis isomer yang ada di hadapan kalian saat ini. Isomer yang pertama yaitu isomer kerangka. Perlu kita garis bawahi untuk isomer kerangka itu bahwa molekul-molekul itu harus memiliki rumus molekul yang sama, gugus fungsi yang sama, tetapi rantai induk yang berbeda. Rumus molekul dan gugus fungsi sama, tapi rantai induknya berbeda. Nah, mari kita lihat contoh di bawah ini. Ada dua jenis struktur. Nah, perlu kita cross-check terlebih dahulu, rumus molekul dan gugus fungsinya sama. Nah, untuk menentukan rumus molekul, kita tinggal menghitung jumlah atom-atom yang ada. Nah, untuk struktur yang pertama, kita lihat atom C-nya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, hidrogennya itu ada 2, 4, 6, 9. Dan 1 Cl. Untuk struktur yang kedua, kita lihat jumlah karbonnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Jumlah hidrogennya 2, 5, 8, tambah 1, 9. Dan ada 1 Cl. Nah, punya gugus fungsi yang sama. Nah, di sini gugus fungsinya sama-sama Cl. Dan punya rumus molekul yang sama. Berarti ini cross-check. Artinya, dua struktur ini seisomer. Karena mempunyai rumus molekul yang sama dan gugus fungsi yang sama. Nah, berikutnya yang berbeda itu adalah rantai induk. Untuk mengetahui apakah rantai induknya berbeda, maka kita harus melihat mana yang rantai induk dari kedua struktur ini. Nah, untuk struktur yang pertama itu memiliki rantai induk 4. Ya. Kemudian, untuk struktur yang kedua itu kita lihat rantai induknya itu ada 3. Berarti kedua struktur ini adalah berisomer kerangka. Mempunyai rumus molekul yang sama, gugus fungsi yang sama, tetapi rantai induknya berbeda. Nah, jika kita beri nama, struktur yang pertama ini akan bernama 1 kloro butana, dan struktur yang kedua itu adalah 1 kloro 2 metil propana. Kita lihat rantai induknya berbeda, karena yang ini di belakang butana, di akhir butana, kemudian yang
struktur yang kedua itu berakhiran propana. Nah, berarti kedua struktur ini berisomer kerangka. Isomer berikutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi itu di mana molekul-molekul tersebut harus memiliki rumus molekul yang sama, gugus fungsi dan kerangka yang sama, tapi letak atau posisi gugus fungsinya berbeda. Berarti rumus molekul harus sama, gugus fungsi dan kerangka harus sama juga. Yang membedakan adalah letak atau posisi gugus fungsi, sesuai dengan namanya isomer posisi. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Rumus molekul harus sama, berarti kita harus pastikan dulu rumus molekul dari kedua struktur ini. Yang pertama itu karbonnya, atom karbonnya ada 3. Kemudian atom hidrogennya itu ada 2, 4, ada 7, dan ada 1 Br. Kemudian struktur yang kedua itu karbonnya ada 3 juga, hidrogennya ada 3 di kanan, 3 di kiri, dan 1 di tengah, berarti ada 7, dan ada 1 Br. Oke, kita cross-check, rumus molekul sama. Gugus fungsi sama. Di sini sama ya, karena sama-sama mengandung halogen, halogennya itu adalah Br. Kemudian kerangka sama. Nah, ingat tadi kerangka itu adalah rantai induk atau rantai utama. Nah, kita lihat ini rantai induk struktur yang pertama ada 3 karbon ya. Untuk rantai induk yang kedua juga ada 3. Berarti sama. Cross check untuk rantai utama atau kerangka sama. Kita lihat bedanya. Yang berbeda adalah letak atau posisi gugus fungsi. Nah, kita lihat. Untuk struktur yang pertama, ternyata Br ini berada di atom C nomor 1 atau terikat pada atom C ujung. Nah, sementara untuk struktur kedua, itu Br-nya terikat pada atom C nomor 2 atau berada di tengah. Itu yang dimaksud dengan letak atau posisi gugus fungsi berbeda. Sehingga yang pertama ini kalau kita beri nama, itu 1 bromo, butana. Sementara yang kedua itu adalah 2 bromo, butana. Rumus molekul sama, gugus fungsi sama, kerangka sama, tetapi hanya posisi rantai induk yang berbeda. Jenis isomer berikutnya yaitu isomer fungsi. Untuk isomer fungsi itu mensyaratkan bahwa molekul-molekul itu harus memiliki rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Kita lihat di sini ada 2 struktur molekul. Nah, kita harus cross-check dulu apakah kedua struktur ini memiliki rumus molekul yang sama atau tidak. Nah, kita lihat untuk struktur yang pertama itu kita hitung karbonnya itu ada 3, hidrogennya ada 1, 3, 5, ada 8, dan 1 oksigen. Nah, kita lihat lagi untuk struktur yang kedua. Di sini karbonnya ada 3 juga, hidrogennya itu ada 3 tambah 3 tambah 2, 8, dan 1 atom oksigen. Oke, kita cross-check ya, bahwa ini memiliki rumus molekul yang sama. Tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, kita lihat struktur yang pertama itu memiliki gugus fungsi OH, atau ini dikenal dengan alkohol. Kemudian, struktur yang kedua itu gugus fungsinya hanya O saja.
Ini dikenal dengan ether. Yang pertama itu alkohol, yang kedua itu adalah molekul dari ether. Nah, punya rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsi berbeda. Maka kedua struktur ini atau kedua molekul ini berisomer fungsi. Jenis isomer selanjutnya yaitu isomer geometri yang merupakan bagian dari isomer ruang. Pada isomer geometri ini kita mengenal dua posisi yaitu posisi cis dan posisi trans. Posisi cis itu kata kuncinya sama dan sejajar. Kalau posisi trans, kata kuncinya adalah sama berseberangan. Kita lihat contoh pada 2-butena. Jika struktur 2-butena kita tuliskan atau kita gambarkan, maka strukturnya akan seperti ini. Jika struktur ini kita uraikan, maka akan ada dua bentuk yang dinamakan dengan yang berisomer geometri, yaitu bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua ini. Untuk bentuk pertama ini dinamakan dengan bentuk cis 2-butena. Kenapa dikatakan cis? Kata kuncinya adalah sama dan sejajar. Kita lihat di sini hidrogennya sama-sama ada di posisi yang sama, berada di atas. Nah, kemudian gugus atom CH3-nya juga berada di posisi yang sejajar. Untuk bentuk yang kedua, ini dinamakan dengan trans 2-butena. Kata kuncinya adalah sama berseberangan. Kita lihat gugus yang sama, ini hidrogennya itu berada pada posisi yang berseberangan. Begitu pula dengan CH3-nya. Berada pada posisi yang berseberangan. Jenis isomer yang terakhir itu adalah isomer optik. Tidak semua senyawa karbon itu memiliki isomer optik karena senyawa karbon yang dapat memiliki isomer optik adalah senyawa karbon yang dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi karena memiliki atom C kiral atau atom C asimetris. Atom C kiral atau atom C asimetris ini adalah atom C yang mengikat 4 gugus berbeda. Contohnya itu pada 2-butanol. Yang jika kita gambarkan strukturnya dalam 2 dimensi itu adalah seperti ini. Di mana salah satu atom C-nya atau salah satu atom karbonnya itu mengikat 4 gugus yang berbeda. Atom C nomor 2 ini mengikat 4 gugus berbeda yaitu CH3, hidrogen, OH, dan CH2CH3 atau etil. Sehingga 2-butanol ini dapat memiliki isomer optik karena salah satu atom karbonnya itu adalah atom karbon kiral atau atom karbon asimetris. Nah, untuk menentukan jumlah isomer optik suatu senyawa karbon, itu dapat dengan menggunakan cara 2 dipangkatkan dengan C kiral. Jumlah C kiral. Berarti untuk 2-butanol itu akan memiliki isomer 2 karena hanya memiliki 1 atom kiral berarti 2 pangkat 1. Artinya jumlah isomer optik dari 2-butanol itu adalah 2. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang keisomeran. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan kalian share video ini ke teman-teman kalian agar manfaatnya menjadi lebih luas lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.